Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Video kali ini adalah video kedua untuk tanggapan saya terhadap pernyataan Brian Syawarta dalam video di channel Deddy Corbuzier. Dalam video yang kedua ini, Brian Syawarta menyatakan bahwa dia tidak percaya adanya neraka seperti yang digambarkan sebagai tempat penyiksaan kekal. Karena bagi dia, Bapa terlalu baik untuk menciptakan tempat semacam itu. Sepertinya Brian Syawarta punya pandangan sendiri tentang neraka itu seperti apa, hanya saja tidak dia ungkapkan. Dalam video ini juga, Brian Syawarta tidak percaya jika neraka itu adalah tempat penyiksaan di mana iblis atau setan akan menyiksa orang yang masuk ke sana. Tapi saudara, mengenai potongan video tentang pernyataan Brian ini akhirnya tidak bisa saya tayangkan karena terkena klaim hak cipta. Namun saudara bisa melihatnya langsung di channel Deddy Corbuzier pada menit ke-28 sampai menit ke-30. Link video akan saya taruh di kolom deskripsi. Sekarang, untuk bagian setan atau iblis menyiksa orang di neraka, saya juga tidak percaya bahwa di neraka, iblis atau setan menjadi algojo untuk menyiksa orang yang masuk ke sana. Dan hal ini sudah saya bahas dalam video berikut ini. Yang kedua, setan menyiksa orang di neraka. Nah, kalau mengenai poin ini, banyak orang Kristen meyakini bahwa memang benar setan akan menyiksa orang berdosa di neraka. Ini adalah pandangan turun-temurun yang mengakar pada sebagian orang Kristen. Pandangan seperti ini semakin diteguhkan oleh kesaksian-kesaksian pengalaman roh ke neraka dari banyak orang, termasuk dari oknum-oknum pendeta. Mereka mengisahkan bahwa iblis akan menjadi algojo di neraka. Orang suka berbohong itu lidahnya nanti akan dipotong-potong oleh iblis. Yang suka mencuri maka tangannya akan dipenggal. Intinya adalah akan ada penyiksaan mengerikan yang dikerjakan oleh iblis kepada orang berdosa di neraka. Sekarang saudara, benarkah iblis akan menyiksa orang di neraka? Lihat ayat berikut. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat tersebut memberi keterangan bahwa di neraka iblis itu disiksa dan bukan menyiksa. Jadi nantinya orang berdosa dan iblis itu sama-sama disiksa di neraka. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang menyiksa mereka? Kita kembali pada ayat tadi. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Matius 8 ayat 29. Perhatikan kalimat, "Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Ini artinya bahwa yang akan menyiksa iblis di neraka adalah Yesus. Bukan hanya iblis yang disiksa, tapi juga pengikut-pengikutnya. Nah, kalau begitu, pengalaman rohani seseorang, bahkan pendeta terkenal sekalipun, yang menyatakan bahwa setan akan menyiksa orang di neraka adalah pengalaman palsu. Selanjutnya mengenai neraka sebagai tempat penyiksaan itu sebenarnya tidak ada. Perhatikan penjelasan saya dalam video berikut ini. Saudara-saudara, mengapa Allah itu Maha Kasih? Ada orang yang berpikir bahwa Allah Maha Kasih karena kasih-Nya itu tanpa batas. Kasih saya ada batasnya. Itulah sebabnya saya bisa saja akhirnya membenci seseorang atas kesalahan yang dibuatnya terhadap saya. Namun tidak demikian dengan Allah. Allah itu Maha Kasih. Disebut Maha Kasih karena kasih-Nya tak terbatas. Dan karena kasih-Nya tak terbatas, maka ide tentang neraka atau tempat penghukuman bagi orang berdosa yang tidak ditebus Yesus yang tercatat dalam Alkitab itu harus ditafsirkan kembali. Mengapa harus ditafsirkan kembali? Karena bagaimana mungkin Allah yang Maha Kasih, yakni kasih-Nya tanpa batas itu, adalah juga Allah yang menciptakan neraka sebagai tempat penghukuman yang kekal? Jika saya akhirnya bisa membenci orang lain, dan ini artinya menghukum, karena kesalahan yang dibuatnya, itu memang karena kasih saya ada batasnya. Nah,
Jika Allah akhirnya menghukum orang yang berdosa dengan penghukuman kekal di tempat yang Dia ciptakan, yakni neraka, lalu di mana letak kemahaan Allah dalam hal kasih? Logisnya begini, jika Allah itu maha kasih, maka neraka harusnya bukan tempat, tapi itu hanya suasana yang tidak menyenangkan, seperti masa-masa sulit yang terjadi di sepanjang hidup. Kesusahan yang dialami seseorang dalam hidupnya, itu adalah nerakanya. Itulah hukuman atas dosa yang dibuat. Jadi, karena neraka itu bukan tempat, maka hanya tertinggal satu tempat bagi yang sudah meninggal, yakni surga. Semua orang harus masuk surga untuk membuktikan bahwa Allah itu maha kasih. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang tidak berakhir dengan hukuman, tapi kebahagiaan. Nah, saudara, mungkin saudara pernah mendengar ajaran seperti ini, bahwa mereka menolak ide tentang neraka sebagai tempat hukuman kekal dengan dasar bahwa Allah itu maha kasih. Sekarang, benarkah pandangan seperti ini? Simak penjelasan berikut. Saudara-saudara, kita harus memahami bahwa Allah itu tidak hanya maha kasih, tapi juga adil. Siapapun yang berbuat dosa pasti menerima hukuman. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Ayub pasal 10 ayat 14. Saudara perhatikan ayat ini. Orang yang berbuat dosa itu tidak akan dibebaskan dari kesalahan. Maksudnya adalah tidak luput dari hukuman. Yang berdosa pasti menerima hukuman. Perhatikan ayat selanjutnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Nahum 1 ayat yang ketiga. Dalam ayat ini dikatakan Tuhan itu panjang sabar. Panjang sabar ini membuktikan bahwa Allah maha kasih. Selanjutnya dikatakan besar kuasanya. Ini membuktikan bahwa Allah maha kuasa. Sedangkan tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah adalah bukti bahwa Allah itu maha adil. Saudara-saudara, sifat Allah tidak hanya kasih, tapi juga adil. Kedua hal ini harus berjalan bersamaan. Karena Allah tidak bisa hanya mengasihi dan pada saat yang sama Dia berlaku tidak adil. Orang yang berdosa pasti masuk neraka. Tidak peduli banyak atau sedikit dosa yang dilakukan. Satu dosa saja sudah cukup untuk melemparkan seseorang untuk masuk neraka. Dan hal ini menunjukkan keadilan Allah. Jadi ini tidak membuktikan bahwa Allah tidak maha kasih. Sekarang bagaimana caranya kita lolos dari hukuman neraka karena keadilan Allah itu? Tidak ada cara lain. Hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda bebas dari hukuman tersebut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat yang pertama. Ayat-ayat ini sudah menjelaskan kepada kita bahwa percaya kepada Yesus itu jaminan untuk masuk surga atau terhindar dari hukuman neraka. Untuk itu berhati-hatilah saudara, karena ajaran seperti ini sering disebarkan oleh mereka yang dikenal sebagai hamba Tuhan, namun sebenarnya tidaklah demikian. Oleh sebab itu, sudah seharusnya sebagai orang Kristen kita belajar sungguh-sungguh kebenaran kitab suci. Sukailah khotbah-khotbah yang bersifat pengajaran, dan jangan hanya puas dengan khotbah-khotbah praktis menyangkut moral dan etika saja. Apalagi khotbah yang isinya seputaran diberkati berlipat ganda, kamu pasti disembuhkan, dan sebagainya.
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena Alkitab sendiri menolak ajaran tersebut. Jadi, apakah dengan adanya neraka yang merupakan bukti dari keadilan Allah ini menjadikan Allah tidak Maha Kasih? Jelas tidak. Karena pengorbanan Yesus untuk menebus dosa kita itu bukti bahwa Allah Maha Kasih. Saudara-saudara, neraka adalah tempat penghukuman kekal bagi iblis dan orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika kamu ingin terhindar dari hukuman ini, maka terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu saat ini juga. Semoga mencerahkan saudara semua. Shalom.